Oke, selamat bertemu kembali pada serial pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang statistika. Adapun topik adalah menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum itu, coba perhatikan dua kelompok data berikut. Ya, ini data yang pertama, kemudian data yang kedua. Jadi dari data pertama itu sebetulnya dengan data yang kedua sama, ya, banyaknya data antara yang data pertama dan kedua sama. Coba bandingkan, artinya kalau kita melihat data yang sebelah kiri, ini kita untuk memberikan kesimpulan itu masih agak jauh. Beda dengan yang kanan ini kita sudah bisa memberikan kesimpulan sementara, misalnya nilai 32 sampai 39 ada 7. Kemudian 40 sampai 47 ada 11 dan seterusnya. Ini lebih mudah kita ambil kesimpulan. Makanya pada pembelajaran kali ini nanti kita akan menyajikan data dari data yang masih acak ke dalam data yang sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, 427-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menentukan banyaknya kelas dengan aturan Sturges. Jadi nanti ada beberapa cara sebetulnya, baik itu dengan banyaknya kelompok ataupun intervalnya, tapi kali ini dengan menggunakan aturan Sturges. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan interval kelasnya. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dan yang keempat adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data distribusi frekuensi. Ya, nanti kita ada data yang disajikan masih acak ini, jadi 67, 41, 61 seterusnya sampai terakhir 50. Ini datanya belum urut, ya, datanya belum urut. Ini banyaknya data ada 30 dan nilai terkecilnya bisa dicari, nanti adalah 41 nilai terkecil atau minimal. Kemudian nilai terbesar atau maksudnya adalah 75. Bagaimana kita akan menyajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Sturges, ya? Ya, tentunya nanti kita akan menentukan banyaknya kelas terlebih dahulu. Setelah banyaknya kelas nanti akan ditemukan intervalnya, ya, intervalnya. Coba masih ingatkah kalau di modul atau buku yang sudah kalian pelajari banyaknya kelas untuk aturan Sturges? Mungkin ada yang tahu, ya, bahwa banyaknya kelas itu dirumuskan dengan K, ya. K itu sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N banyaknya data. Untuk data yang tadi banyaknya data adalah 30, N-nya 30. Jadi ini ke kanan 10, ke bawah 3, banyaknya data ada 30. Nanti log N, log berarti log 30. Ini nanti bisa dicari melewat daftar logaritma atau tabel logaritma atau dengan alat bantu yang lain, ya. Kemudian kita susun seperti ini, kita cari bahwa log 30 itu 1,4771. Kita kalikan dengan 3,3 diperoleh hasil 4,8744. Ini kita kalikan, ya. Kemudian kita tambah 1. Ini menjadi 5,8744. Dan untuk banyaknya kelas itu tidak mungkin pecahan. Tentunya ini kita bulatkan. Coba kalau ini K-nya itu 5,8744 dibulatkan ke berapa? Ya, tentunya kita bulatkan ke yang ini dekat 6, ya. Jadi banyaknya kelas nanti ada 6 kelas, ya. Setelah banyaknya kelas ada 6 di sini,
kita menentukan juga namanya intervalnya. Ya, intervalnya berapa? Rumus intervalnya coba. Ya, I sama dengan R dibagi K. R itu apa? Ring. Ring itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Tertinggi dikurangi terendah, maksimal dikurangi minimal. Kalau K banyaknya kelas, tadi sudah kita cari 6 ya. Tadi untuk data acak itu terbesar 75, terkecilnya 41 ya. Jadi minimalnya 41, maksimalnya 75. Kita cari ringnya, berarti 75 kurangi 41 ketemu 34. Selanjutnya 34 dibagi 6 hasilnya adalah 5,67. Dan ini kita juga bulatkan. Kalau yang I, kalau sudah kita tentukan K, I-nya nanti bulatkan ke atas ya. Karena kalau dibulatkan ke bawah tentunya nanti ada data yang tidak masuk dalam rentangan ya, terkecil sampai terbesar dalam tabel. Makanya kita bulatkan ternyata ke berapa? Ke 6 ya, 6 ya. Selanjutnya dari ini kita peroleh bahwa K-nya ada 6, I-nya ada 6 ya. Banyaknya kelas ada 6 dalam tabel nanti, intervalnya juga 6. Kita kembali ke ini nanti ya. Tabelnya berarti tabelnya kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas ya, 6 kelas. Meliputi nilai, tabulasi dan frekuensi ya. Kemudian yang untuk di sini berapa? Ya tentunya sebaiknya nilai terendah saja. Apakah 40 boleh? Ya boleh saja, tetapi kan 40 tidak ada, sebaiknya dari nilai terendah saja ya. Ini kita isi nanti 41 untuk ini ya, 41. Kemudian di kanannya berapa nanti? Nah, sebenarnya kalau intervalnya tadi 6, tentunya di sini itu 47 ya, 41 tambah 6 47. Sehingga untuk yang data di sini berapa? Ya, tentunya di bawah 47 yaitu 46. Sehingga untuk kelas pertama 41 sampai 46. Yang kedua, kelas kedua 47 sampai 52, 53 sampai 58, 59 sampai 64, 65 sampai 70 dan 71 sampai 76. Dan ini nanti 75 itu sudah masuk di semua ini. Jadi tidak ada nanti nilai dari ini yang di luar interval ini ya. Ya. Coba kita masukkan dari data yang masih acak ini ke dalam tabel lewat kita tabulasi dulu mulai dari 67 itu nanti masuk di kelas ini 65 sampai 70 ya. Iya. Ya, next. Ya, ini 67 sudah masuk. Kemudian lanjut 41 kelas yang pertama 61. Ya. Terus lanjut 47 sudah, 67 di kelas ini. Ya. Lanjut ya. Terus 71 coba di paling bawah tentunya. Kemudian 55 di kelas kedua nanti ya, kelas ketiga ya. Lanjut ya, semua kita masukkan ya. Ya, kita masukkan sampai nanti yang terakhir 50. Jadi banyaknya data ada 30. Jadi ini sudah kita sajikan data yang masih acak ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sehingga rentangan 41 sampai 46 ada 2, 47 sampai 52 ada 5, 53 sampai 58 ada 6, dan yang terakhir 71 sampai 76 itu ada 2. Ya. Mengapa kita gunakan aturan Sturges? Karena ini sudah menurut ahli bahwa ini nanti tidak seenaknya, mungkin terlalu banyak kelasnya atau terlalu sedikit. Tapi kalau dengan aturan Sturges tentunya akan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya. Untuk selanjutnya barangkali nanti bisa dicermati ya, kita ulangi ya, kita ulangi untuk masukkannya ya. Yang kita 67 tentunya di kelas yang ini 65 sampai 70 ya. Ya, selanjutnya begitu ya, kita masukkan.
Saya kira para siswa sudah memahami dalam penyajian data dari data masih acak ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tolong ini nanti diperhatikan, dan juga untuk selanjutnya nanti kita berikan tugas untuk menentukan tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan aturan Sturges. Nanti bisa di-download dari ini bit.ly _tugas distribusi frekuensi, mudah untuk diingat. Dan ini karena datanya 50 sudah kami berikan tabelnya. Log 50 itu 1,6990 ya. Log 50 1,6990. Rumus untuk banyaknya kelas aturan Sturges apa? K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N adalah banyaknya data. Jadi nanti log 50 sudah saya berikan, ini nanti dikalikan 3,3 terus ditambah 1 baru nanti dibulatkan. Ya, cukup sekian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.